Hadis berikutnya yang ini terakhir untuk kali ini, al-haditsus sadis wa thalathun, hadis 36. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya iktikaf pada 10 yang terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian iktikaflah istri-istri beliau setelah wafat beliau. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunnahkannya iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya para wanita iktikaf di masjid. Tetapi para ulama mengatakan ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah amnul fitnah, aman dari fitnah. Misalnya masjid tersebut ada tempat yang tertutup untuk para wanita sehingga mereka iktikaf di situ aman dari fitnah, tidak akan terjadi suatu kerusakan agama ya. Tapi kalau tempatnya terbuka sehingga para laki-laki bisa melihat mereka sedang dalam kondisi tidur, kemudian para laki-laki lalu lalang di situ, ini menimbulkan fitnah seperti ini, tidak diperkenankan. Syarat yang kedua adalah idznu waliyiha, dia mendapatkan izin dari walinya. Kalau seorang anak perempuan berarti izin dari bapaknya. Kalau dia seorang istri berarti izin dari suaminya. Tanpa izin dari walinya tidak diperbolehkan seorang wanita i'tikaf di masjid. Kemudian i'tikaf ini hukumnya ada 3 macam menurut para ulama mazhab Hanafi. Pertama adalah i'tikaf yang wajib. Ini adalah i'tikaf yang dinazarkan. Tidak ada yang wajib selain yang dinazarkan. Yang kedua adalah i'tikaf yang sunnah, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini, i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, ini derajatnya paling rendah, yaitu i'tikaf yang mustahab. Ini semuanya pembagian dari mazhab Hanafi ya. Bisa antum baca dalam kitab Rawa'iul Bayan karya Syekh As-Sabuni yang barusan wafat rahimahullahu taala. I'tikaf mustahab itu adalah i'tikaf selain yang sudah disebutkan tadi. Jadi misalnya kita i'tikaf 9 hari terakhir Ramadan. Nah, ini namanya i'tikaf mustahab karena belum memenuhi syarat 10 hari akhir Ramadan. Atau kita i'tikaf pada 10 akhir Ramadan tetapi hanya malam hari saja. Siang hari kita pulang, kita kerja, itu namanya i'tikaf mustahab. Atau i'tikaf di luar Ramadan. Atau i'tikaf tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Nah, ini semuanya adalah i'tikaf yang mustahab menurut mereka. Karena i'tikaf yang sunnah menurut mereka adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bulannya Ramadan, waktunya di akhir, dan jumlah harinya 10. Itu yang i'tikaf sunnah menurut mereka. Karena itulah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahullah, sampai Nabi wafat. Kata-kata sampai Nabi wafat ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah berbedanya dengan yang ghairu muakkadah adalah sunnah muakkadah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian ulama mengatakan sungguh aneh manusia, sungguh aneh kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu i'tikaf, tetapi mereka umat Islam tidak banyak yang melakukannya. Ini suatu sunnah muakkadah yang ditinggalkan oleh banyak manusia. Kemudian ketahuilah bahwa i'tikaf itu tujuannya adalah apa? I'tikaf itu tujuannya adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq. Tujuannya adalah untuk memutus hubungan dari para makhluk, untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi i'tikaf adalah berada di masjid untuk ibadah. Jadi dia harus di masjid dan dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ibadah tapi di rumah, bukan i'tikaf. Kalau dia di masjid tetapi bukan ibadah, tapi karena ingin tidur di masjid misalnya, karena di masjid ada AC-nya ya, maka ini bukan i'tikaf. Nah, tujuannya menurut para ulama adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq, memutus hubungan dari para makhluk. Sehingga sekarang ini rata-rata orang i'tikaf mereka belum melakukan i'tikaf sebagaimana mestinya ya. Karena mereka i'tikaf bawa HP setiap saat, buka WA, kadang malah sebagian masih mengatur tokonya ya, tokonya ditinggal tapi diatur dari masjid ya.
bilang kepada penjaga toko beli ini beli itu ya, kemudian dijual harga segini harga segitu, ini namanya bukan i'tikaf yang sesungguhnya. Ini hanya i'tikaf zahir tetapi batinnya sama sekali tidak i'tikaf. Nah, i'tikaf yang seperti ini tidak akan banyak manfaatnya atau tidak akan banyak pengaruhnya terhadap diri kita. Kemudian terakhir, qultu walam ajid haditsan sahihan fi fadlil i'tikaf illa hadits al-masjidu baitu kulli mu'minin wa nahwahu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di sini kurang wawu ditambahi sendiri ya. Wa ilmuhu atam. Aku tidak mendapati hadis yang sahih tentang fadilah i'tikaf kecuali hadis al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang beriman. Maka kalau kita i'tikaf berarti kita termasuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman yang sempurna sehingga kita suka dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang khusus mengatakan bahwasanya i'tikaf itu seperti haji dan umrah, itu hadis yang palsu. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa siapa i'tikaf dalam keadaan iman dan mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya, itu adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.